tetap pada semangat, tidak usah pada kendor. Yang namanya rezeki sudah ada yang ngatur. Yang penting kita mau usaha, insya Allah nanti akan diberikan jalannya masing-masing. Nama saya Kusmono, nama usahanya Elvano Oil Farm. Untuk alamat Onggopatran RT 02 RW 8. Jenis usaha peternakan burung puyuh. Dulunya saya itu cuma karyawan biasa, ikut juragan di peternakan burung puyuh. Nah, di situ saya merasa kok nyaman ternak puyuh. Akhirnya saya merintis ternak puyuh dari 2004 hingga sekarang. Karena saya suka dulu, baru terjun untuk hasilnya. Dengan berjalannya waktu ya alhamdulillah usaha saya mulai berkembang. Dulu saya itu driver sambil ternak, mulai dari 1000 ekor, terus belajar netesin, tapi masih nyambi kerja jadi supir taksi online di bandara. Ya akhirnya sekarang bandaranya tutup, jadi saya tekuni di peternakan aja. Ya saya udah bergelut dari peternakan ayam, burung merpati, bebek, terus lele, tapi nggak tahu kenapa kok hati saya itu suka sama peternakan burung puyuh. Karena burung puyuh itu nyaman, terus bisa buat sambilan, jadi nggak harus utama gitu loh Pak. Kita masih bisa nukir, masih bisa nganter tamu. Wong kerjanya itu udah harus full setiap hari itu di kandang gitu. Dulu itu rumahnya cuma gede 3 kali 6, temboknya cuma gede gitu, terus atapnya dari gendeng rosokan. Ya akhirnya pengen berkembang, kita cari lahan di luar. Ya perlahan-lahan saya sambil masarin, marketing sendiri. Alhamdulillah sekarang mulai tambah terus asetnya. Dulu pertama saya ternak itu 1000, terus puyuh indukan itu 50 ekor. Sekarang itu saya fokusnya di pembibitan. Untuk indukan saya itu cuma kapasitas 2000. Untuk pembesarannya bisa nyampe 20.000 per bulannya. Untuk kesulitannya menurut saya tidak ada, cuma ya terkadang kan namanya siklus cuaca itu kan berpengaruh di peternakan. Pas musim panas itu kita harus fokus lihat suhunya di kandang, panasan apa enggak burungnya gitu. Yang dipersiapkan untuk orang beternak puyuh itu sebenarnya jati dirinya. Dia suka enggak kalau mau beternak puyuh gitu loh Pak. Kalau dia sudah suka duluan, nanti otomatis dia mau bergerak. Hati nuraninya mau bergerak, bikin tempatnya, terus nyiapin kandangnya, beli bibitnya gitu loh. Terus dengan seiringnya waktu, kalau pas harga naik turun itu kan namanya orang usaha kan nggak bisa harus di atas terus. Tapi untuk di peternakan puyuh itu harganya itu stabil, nggak pernah langsung jelek harus bangkrut sekian, itu nggak pernah, pasti modal itu balik. Untuk
perawatan puyuh menurut saya itu mudah sekali, tidak ada yang sulit. Yang penting kita mau belajar. Dari belajar itulah nanti kita bisa. Kalau kita lihat di buku emang susah, tapi kalau kita sudah praktek punya puyuh, kita merawatnya mudah sekali. Apalagi kita punya mentor ya, kalau mau belajar punya mentornya. Mas, saya ini cara merawatnya gimana, nanti kalau sudah beli bibit terus diajarin cara merawatnya, itu mudah sekali, nggak ada yang susah. Kita masih bisa kerja di luar, cari nafkah yang pokoknya. Kan peternak, kalau yang dinamakan bisnis peternak puyuh itu di atas 5.000. Kalau masih di bawah 5.000 itu dia namanya masih sambenan gitu lah, uang tambahan buat di dapur, istilahnya seperti itu. Untuk potensi pasar saat ini, sekarang ini lagi bagus-bagusnya untuk di peternakan puyuh. Bahkan saya ini pesanan sampai bulan Januari ini antriannya itu wah pusing untuk membagi bibitnya itu loh. Untuk telur itu pasaran saya yang udah bertahun-tahun itu lancar-lancar sajalah. Namanya pasar ya kadang naik turun itu biasa. Suka dukanya itu kalau saya jujur, waktu saya terjun di jual beli akhiran, nggak tahu kenapa saya beli akhiran dari luar, akhirnya imbasnya dia ternyata bawa penyakit. Imbasnya puyuh saya pada kena virus juga, akhirnya yaitu tutup sementara. Karena saya merasa puyuh itu menguntungkan, saya bangkit lagi gitu loh. Dan saya untuk sementara ini tidak jual pedaging, jadi untuk pedaging saya suplai ambil di luar, tidak potongan, tidak berani bawa hidup ke kandang, karena kalau bawa hidup ke kandang resikonya nanti di puyuh kita sendiri. Target saya tetap pengen lah tambah terus usahanya, tambah meluas kemana-mana. Terus kandangnya tidak cuma cukup satu, paling tidak punya 3 berapa, kan kita juga bisa bantu orang yang tidak punya punya lapangan pekerjaan lah, istilahnya seperti itu. Ya silahkan aja telepon, kalau mau belajar telepon, ada nomor WA saya 08222 6522 640. Itu kontak WA saya. Siapa yang mau belajar monggo sini boleh, mau lewat WA boleh, datang langsung ke kandang juga boleh, tidak ada larangan-larangan. Di peternakan Elvano itu bebas, tidak ada takut penyakit-penyakit gitu. Ya pesan saya sebagai peternak burung puyuh, tetap pada semangat, tidak usah pada kendor. Yang namanya rezeki sudah ada yang ngatur. Yang penting kita mau usaha, insya Allah nanti akan diberikan jalannya masing-masing. Tetap semangat, salam sukses peternak burung puyuh.